warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Indrayanti, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Program Studi Pendidikan Fisika LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Baradatu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Sekarang Ibu akan mengajak kalian SPP. SPP kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk senam otaknya aja ya. Senam. Ketawa lagi ya otaknya aja biar fresh. Biar kalian hadir di sini secara penuh. Tangan satu. Lihat itu ya contohnya. Biar kalian semangat dulu. Sambil berdiri. Mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita ya. Masih ada yang ingat tentang kesepakatan kelas? Masih. Apa kesepakatan kelas kita? Saling menghargai. Emosional. Tujuannya agar kita hadir secara penuh di dalam kelas ini. Pejamkan matanya. Dengarkan apa yang Ibu sampaikan. Sadari bahwa pelajaran fisika adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. Selanjutnya Ibu akan mengingatkan bahwa pembelajaran kita itu harus mencapai tujuan akhlak yang mulia seperti profil pelajar Pancasila ya, tentang suhu. Jadi Ibu pengen kalian menjawab pertanyaan Ibu. Pernahkah kalian berada di hamparan salju aja? Pernahkah kalian merasa demam? Ketika cuaca dingin, tubuh saya merasa panas. Jadi semua walau cuaca sedingin apapun, suhu tubuh tetap panas. Jadi ketika saya demam, suhu tubuh saya yang meningkat tinggi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan suhu? Oke. Suhu itu adalah panas dinginnya suatu ruangan atau benda yang dapat kita rasakan secara nyata. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan kalian berliterasi, dengan kalian diskusi, kemudian juga kalian nanti akan melakukan praktikum, ya. Kalian nanti dapat memahami apa sih yang namanya suhu.
derajat panas dinginnya suatu benda. Kita bisa pegang ini panas, ini dingin, tapi kita tidak tahu berapa nominalnya. Makanya perlu yang namanya alat ukur. Alat ukurnya adalah termometer. Kalian berdiskusi berkelompok, ya. Kalian simak terlebih dahulu video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Nah, link YouTube-nya juga akan Ibu share ke HP kalian nanti ke grup kita, supaya nanti kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa melihat kembali gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang suhu dan pengukurannya. Pernahkah kalian berada di hamparan daratan salju? Atau pernahkah kalian berada di hamparan padang pasir? Dari gambar 1 dan 2 dapat kita bayangkan betapa dinginnya saat kita berada di hamparan salju dan betapa panasnya saat kita berada di hamparan padang pasir. Beberapa literatur menyebutkan bahwa derajat panas dinginnya suatu benda disebut dengan suhu. Jawabannya, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita dapat menggunakan unsur versi suhu dari skala Celcius ke skala Reaumur sebagai berikut. Baiklah, setelah melihat tayangan video, silakan kalian berkelompok sesuai gaya belajar masing-masing yang sudah diisi tadi, ya, yang auditori bersama auditori, yang visual bersama visual, dan yang gaya belajar kinestetik bersama kinestetik. Ya, silakan berkelompok. Silahkan dimulai. Langkah-langkahnya sudah ada di LKPD ya. Ada juga sudah Ibu share di YouTube-nya juga ada. Silahkan dilihat dan diikuti prosedurnya. Disiapkan airnya berapa, terus es batunya disiapkan, air panasnya disiapkan. Oke, sudah bisa mulai untuk diskusi ya, untuk mengerjakan LKPD dan pengamatan. Sambil ada yang buat video. Iya, yang mau presentasi ya, yang presentasi nanti apa yang ini diukur dulu. Kalau nggak airnya dulu, airnya mana? Air biasa. Ini biasa. Ini air panas. Ini es batu. Itu air biasa memang kecil. Kita masukkan ke sini, dimasukkan, nah masukkan. Video ini. Berapa itu? Berapa? Oh, tambah lagi sekitar 1/8. Ini air minum apa? Pokoknya udah menambahkan alkohol secukupnya. Ya kan ini Revano pencuci. Kalau kawan-kawan juga mau Bu. Berapa tetes? 3, 1, 2 aja. 2 aja ke hitam kan? Ya. Dikocok dulu biar mencampur, nggak ada tutupnya ya. Minjem dulu. Iba. Ya. Nah, kira-kira pakai pipet yang mana yang biar kelihatan? Ya. Kainnya ya. Ya ada itu. Ya.
Ya ini yang di atas. Ini kan biasanya untuk apa namanya? Untuk naruh benang. Supaya kita lihat suhunya berapa. Gila. Belum. Belum ya, belum. Belum, coba. Wah, ya Allah. Ada pergerakan enggak? Itu kan turun. Landscape itu apa? Miring. Kamu sih Reha. Berarti ininya ketinggian ya. Asli Bu. Semua. Ini masih enak. Ini precision anak ibu ini. Precisionnya warna-warni digabung-gabungin jadi warna enak. Gak enak dilihat. Tapi daripada nggak ada. Warna coklat ke baby. Semua warna digabung-gabungin. Nah, kedekat abu-abu. Ayo lagi ketawa Bibi. Ayo bantu. Ini harus naik, ada yang megangin. Nah, harus kayak gitu. Jangan sampai kecubit. Anak umur 5 tahun melihat PlayStation sangat antusias. Ini Bu, asli Bu. Wiwi aja masih antusias, Bu. Nah, diambil yang turun itu. Ini ketutup lah. Ketutup Bu. Harus rapat. Ini ditutup gini juga. Pakai PlayStation nih. Sampai belakang ya. Tuh, kemudian diletakkan di wadah ini. Aduh, Maisaro. Mana? Enggak, Bu. Bukan Bu Maisaro maksudku. Terus sambil dilihat pergerakannya tuh, mulai naik kan? Ini harusnya kasih kain itu biar nggak melenyot. Itu Bu kainnya. Naik nggak? Ini lihat di sedotan ini, naik ke sini. Terus suhu yang termometer dilihat. Naik sedotan. Yang di sedotan naik kan? Naik. Tuh lihat. Iya, Bu, aturan pakai sedotan penting, Bu ya. Nah iya makanya itu ibu kemarin cari sedotan warna bening. Naik. Ya, kita biarin dulu sampai naik. Enggak bisa, Ro, enggak dia. Terus suhu yang di termometer naik nggak? Yang jelas di sedotan naik ya? Ya, Kelihatan? kelihatan, Bu. Tuh karena dia panas kan? Dia kan ini. Yang di termometer juga naik, Bu. Yang di termometer naik menjadi berapa? Sekitar 29. Oh. Kalau enggak 20 Tadi? berapa? Tadi 25. Saya 25. Sekarang 29. Nah itu jadi catatan. Nah untuk presentasi. Setelah dikasih air panas itu nggak ada yang nyatet ini. Setelah dikasih air panas menjadi seperti apa? Suhunya tadinya berapa gitu kan? Suhu awal 20. Iya. Sebenarnya harus dikasih tanda tadi sebelumnya. Kalau tadi sebelumnya posisi di sini di sedotan itu ya, itu kan tidak naik kan, datar kan? Menarik kan kalau fisika ini praktikum. Sekarang ini, Bu, suhunya udah ke 30. Naik lagi. Berarti memang suhunya kan masih tinggi. Ini air panasnya siap nggak nih? Nah sekarang ini dulu dikasih air biasa dulu. Tadi panas dulu. Setengahnya itu, setengah dari 200 lagi. Lagi. Nah, udah. Masukkan ke sini.
Yuk dikasih pewarna. Ini yang lain mana? Kok nggak masuk sih? Lagi satu lagi. Nah, ditutup, dikocok dulu. Biar rata. Diukur dulu suhu untuk menandai. Iya Bu, pakai ini aja kalau nggak boleh. Ditandain. Ya, ini berapa suhunya? Ini 31. Cek sama airnya naik nggak di sedotan itu atau enggak? Enggak. Ya. Sekarang ditutup pakai plastisin. Sebenarnya nggak harus pakai termo, tapi ini untuk lebih mengecek kenaikan dan penurunan suhu ya. Kurang gede. Jangan sampai ini ada yang megangin dong ini. Jangan sampai tercubit. Udah naik lagi? 35 ya, biarin dulu. Sama apa? Jadi itu menjadi catatan untuk presentasi nanti. Lagi itu belum tertutup menyeluruh. Kalau sudah tidak ada kenaikan lagi, baru kasih es batu, nggak apa-apa. Sambil di video. Jadi dia akan turun nanti suhunya. Jadi pas turun ini gitu. dilihat suhunya Turun jadi berapa itu? turun. Dari 30, dari 30. Jadi berapa? Jadi berapa itu? 30-an. Berapa? Ya. Awal tadi 31. 31 setelah kita masukkan ke sini menjadi turun ya, turun, kemudian masih terus turun itu kan? Ya masih Kelihatan, kalau ibu kelihatan berjalan ke bawah. Ya, turun. Jadi kan termometer ini kita bisa melihat berapa jumlahnya gitu kan? Nah, terus sampai penuh aja. Nanti nggak ada es batu ya, udah kasih ruang untuk es batu. Nah, sambil dilihat di pipet apakah naik atau tidak. Naik sedikit, naik sedikit karena kan dia cakupannya kecil. Beda kalau di situ tadi naiknya sampai tinggi karena dia wadahnya mangkoknya besar gitu kan, jadi menyesuaikan. Jadi ini bisa menjadi catatan untuk kalian presentasi nanti bahwa kenapa berbeda dengan kelompok yang menggunakan mangkok yang lebih besar, karena yaitu suhu sesudah tadi kan beberapa tindakan gitu ya. Jadi sekarang tinggal kalian amati kenaikan suhunya, kemudian dia yang Bapak sudah naik lagi apa sudah enggak? Masih naik? 35. Masih 35. Ya udah, berarti dia stuck di 35 ya. Sekarang mulai dikasih es. Ya kalau dikasih airnya dulu nanti es batu masuk. Dan sambil diamati ya pergerakan selanjutnya. Kelompok masih 30. Ya, dipotong sih sebenarnya biar berbagi. Ya udah diketok. Karena kami pelit. Butuh effort. Ya boleh dicoba di luar ya. Dilihat sebelum dimasukkan berapa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan dari kelompok kami, perkenalkan nama saya Hijrah Sari dari kelompok auditori. Nah, di sini saya sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nah,
menggunakan termometer. Kami menggunakan tiga suhu. Yang pertama adalah air normal, kemudian air panas, dan agak air dingin. Nah, posisi awal termometer berada di tubuh 30 derajat Celcius. Selanjutnya kami memberikan air normal, suhu pun turun menjadi 25 derajat Celcius. Selanjutnya kami menggunakan air hangat dan suhu berubah naik menjadi 35 derajat Celcius. Setelah itu saya dan kelompok saya melakukan lagi menggunakan air dingin dan menggunakan es batu, dan suhu pun berubah menjadi 3 derajat Celcius. Nah, jadi perubahan suhu dari air panas ke air dingin adalah negatif 32 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Pratiwi Ramadhani. Saya berasal dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya dari kelompok kinestetik dan sebagai perwakilan dari kelompok saya. Sebelum saya menjelaskan hasil praktikum kami, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan suhu. Suhu atau temperatur adalah alat yang menunjukkan derajat atau ukuran panas dan dingin suatu benda. Semakin tinggi suhu benda, semakin panas benda tersebut. Begitupun sebaliknya. Jadi, hasil praktikum kami adalah suhu awal 31 derajat Celcius. Setelah dimasukkan ke air panas, suhunya menjadi turun sebesar 29 derajat Celcius. Dan setelah ditunggu beberapa menit, suhunya semakin naik sampai ke 30 derajat Celcius. Naik lagi menjadi 39 derajat Celcius. Lalu dimasukkan batu es ke dalam wadah yang tadi berisi termometer, maka yang terjadi adalah penurunan suhu secara pesat menjadi 13 derajat Celcius. Nah, jadi perbedaan suhu dari panas ke dingin adalah minus 18 derajat Celcius. Kesimpulannya adalah, kenapa hasilnya berbeda dengan kelompok-kelompok lain? Karena itu tergantung dengan ruang wadahnya. Jika besar, maka suhunya akan terus naik dengan pesat. Begitupun sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu objek atau ruangan yang diukur menggunakan termometer. Kami melakukan percobaan dan setelah diamati ternyata suhu yang awalnya 30 derajat Celcius setelah diberi air hangat menjadi 40 derajat Celcius. Setelahnya diberi air dingin, suhunya turun menjadi 10 derajat Celcius. Setelah itu kami amati bahwa suhu di botol dan luar botol berbeda. Seperti di wadah panas, suhu di luar botol lebih tinggi. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan nih? Siapa yang bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan suhu? Oke? Suhu itu adalah suatu kuantitas ukuran panas atau dingin yang dapat diukur dengan termometer.
gitu ya. Tidak hanya kita rasakan dingin sama panas, tapi juga kita bisa lihat di situ berapa jumlah nilai yang sesungguhnya. Jadi persepsi orang satu dan orang lain itu akan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Besar, saya dari kelas 11 ketiga. Baik, di sini saya ingin memberikan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini cukup efektif dan menyenangkan karena kita programnya nggak cuma belajar doang, ada ice breaking, ada bagian kita presentasi, praktikum, dan yang paling menyenangkan menurut saya ketika kita bisa belajar dengan teman yang satu cara belajarnya lah sama kita. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Baik, itu aja referensi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi selanjutnya setelah subuh itu ada kalor. Kalian belajar di rumah tentang kalor, kemudian ada pemuaian. Oke. Alhamdulillah rangkaian kegiatan hari ini sudah selesai. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa Selesai. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.